Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di video ini kami kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul Matematika Sekolah, yang dimana pada materi ini kita akan membahas beberapa poin. Ada hakikat dan pengertian, ruang lingkup, tujuan, standar kompetensi bahan kajian, standar kompetensi matematika sekolah, fungsi, peranan, faktor, dan strategi. Ya baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama atau poin yang pertama. Kita akan membahas tentang hakikat matematika. Nah, di slide ini terdapat beberapa pernyataan tentang matematika dari berbagai sumber. Yang pertama, matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lalu yang kedua, matematika dijelaskan sebagai pengetahuan tentang pola abstrak dan karakteristiknya digunakan untuk menata mental dan struktur empirik. Lalu yang ketiga, matematika awalnya berasal dari berbagai budaya dan dapat menjadi sumber inspirasi untuk siswa dari budayanya sendiri. Lalu yang terakhir, matematika adalah suatu kreasi manusia dan bermatematika menunjukkan bagaimana seseorang tersebut berusaha dalam berkreasi berdasarkan situasi-situasi tertentu. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa matematika adalah pengetahuan yang merupakan produk dari sosial budaya yang digunakan sebagai alat pikir dalam memecahkan masalah dan di dalamnya memuat sebuah aksioma-aksioma, definisi-definisi, teorema-teorema, pembuktian-pembuktian, masalah-masalah, dan solusi-solusinya. Selanjutnya pada slide kedua ini kita akan membahas tentang pengertian matematika sekolah. Menurut Bapak Soerman, matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di sekolah, yaitu matematika yang diajarkan di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan dari sumber lain juga ada, matematika sekolah adalah bagian matematika yang dipilih atas dasar makna kependidikan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian siswa, serta tuntunan perkembangan yang nyata dari lingkungan hidup yang senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Lalu dijelaskan bahwa matematika sekolah terdiri atas bagian-bagian matematika yang dipilih guna menumbuh kembangkan kemampuan-kemampuan membentuk pribadi serta berpadu pada perkembangan iptek. Dan hal itu menunjukkan bahwa matematika sekolah tetap memiliki ciri-ciri yang dimiliki matematika, yaitu memiliki objek kejadian yang abstrak serta berpola pikir deduktif konsisten. Ya baik, di poin selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup matematika sekolah. Pembelajaran matematika di sekolah diarahkan pada pencapaian standar kompetensi dasar oleh siswa. Oleh karena itu, ruang lingkup mata pelajaran matematika yang dipelajari di sekolah disesuaikan dengan kompetensi yang harus dicapai siswa. Dan merujuk pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa, maka ruang lingkup materi matematika sekolah adalah aljabar, pengukuran dan geometri, peluang dan statistik, trigonometri, dan kalkulus. Yang pertama ada kompetensi aljabar, ditekankan pada kemampuan melakukan dan menggunakan operasi hitung pada persamaan, pertidaksamaan, dan juga fungsi. Lalu yang kedua, pengukuran dan geometri, ditekankan pada kemampuan menggunakan sifat dan aturan dalam menentukan porsi, jarak, sudut, volume, dan juga transformasi. Lalu yang ketiga, peluang dan statistika, ditekankan pada menyajikan dan meringkas data dengan berbagai cara. Lalu yang keempat, ada trigonometri, ditekankan pada menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri. Lalu yang terakhir, ada kalkulus, ditekankan pada menggunakan konsep limit laju perubahan fungsi.
Selanjutnya, pada poin keempat, kita akan membahas tentang tujuan mengajarkan matematika kepada siswa di sekolah. Secara umum, tujuan pendidikan matematika di sekolah dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, tujuan yang bersifat formal, menekankan kepada menata penalaran dan membentuk kepribadian siswa. Lalu yang kedua, tujuan yang bersifat material, menekankan kepada kemampuan memecahkan masalah dan menerapkan materi matematika. Secara lebih terinci, tujuan pembelajaran matematika dipaparkan pada buku standar kompetensi mata pelajaran matematika. Di sini terdapat 4 poin tentang tujuan pembelajaran matematika. Yang pertama, melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan. Misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsistensi, dan juga inkonsistensi. Lalu yang kedua, ada mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, grafik, peta, diagram dalam menjelaskan gagasan. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang standar kompetensi bahan kajian matematika sekolah. Kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika mulai dari sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah sampai sekolah menengah atas dan madrasah aliyah ada 5. Yang pertama adalah menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajari, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, grafik, atau diagram untuk menjelaskan keadaan atau masalah. Yang ketiga, menggunakan penalaran pada pola, sifat, atau melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan. Yang keempat, menunjukkan kemampuan strategis dalam membuat, merumuskan, menafsirkan, dan menyelesaikan model matematika dalam pemecahan masalah. Dan yang kelima adalah memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu tentang standar kompetensi matematika sekolah. Kemampuan matematika yang dipilih dalam standar kompetensi dirancang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa agar dapat berkembang secara optimal serta memperhatikan pula perkembangan pendidikan matematika di dunia sekarang ini. Untuk mencapai standar kompetensi tersebut, dipilih materi-materi matematika dengan memperhatikan struktur keilmuan, tingkat kedalaman materi, serta sifat-sifat efisial materi dan keterpakaiannya dalam kehidupan sehari-hari. Standar kompetensi mata pelajaran matematika untuk sekolah menengah pertama yaitu ada bilangan, pengukuran dan geometri, peluang dan statistika, aljabar. Sementara itu, untuk standar kompetensi mata pelajaran matematika untuk sekolah menengah atas dan madrasah aliyah adalah pengukuran dan geometri, peluang dan statistika, trigonometri, aljabar, dan kalkulus. Selanjutnya yaitu tentang fungsi matematika sekolah.
Fungsi matematika sekolah ada 3. Yang pertama adalah sebagai alat, yang kedua adalah sebagai pola pikir, yang ketiga adalah sebagai ilmu atau pengetahuan. Yang pertama adalah sebagai alat. Matematika berfungsi sebagai alat komunikasi, penyelesaian masalah, dan alat bantu untuk pengembangan ilmu lain. Contohnya seperti teknik, ekonomi, kimia, fisika, dan lainnya. Yang kedua, matematika berfungsi sebagai pola pikir. Pembelajaran matematika yang berfungsi sebagai alat pola pikir yaitu pembentukan pola pikir dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan di antara pengertian-pengertian itu. Dalam pembelajaran matematika pula, siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh sekumpulan objek. Dan fungsi matematika yang ketiga adalah sebagai ilmu. Guru harus mampu menunjukkan bahwa matematika selalu mencari kebenaran dan bersedia meralat kebenaran yang sementara diterima. Dari ketiga fungsi matematika sekolah di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika sekolah berfungsi membentuk pola pikir siswa dalam memecahkan suatu masalah untuk mencapai keputusan yang sah. Baik, teman-teman. Materi selanjutnya yaitu mengenai peranan matematika sekolah. Sesuai dengan tujuan diberikannya matematika di sekolah, kita dapat melihat bahwa matematika sekolah memegang peranan sangat penting. Anak didik memerlukan matematika untuk memenuhi kebutuhan praktis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dapat berhitung, dapat menghitung isi dan berat, dapat mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data, dan dapat menggunakan kalkulator serta komputer. Selain itu, agar mampu mengikuti pelajaran matematika lebih lanjut, memahami dan dapat memahami bidang studi lainnya seperti fisika, kimia, arsitektur, farmasi, geografi, dan sebagainya. Dan agar para siswa dapat berpikir logis dan praktis serta bersikap positif dan berjiwa kreatif. Sejalan dengan kemajuan zaman, tentunya pengetahuan semakin berkembang. Supaya suatu negara bisa lebih maju, maka negara tersebut perlu memiliki manusia-manusia yang melek akan teknologi. Untuk keperluan ini, tentunya mereka perlu belajar matematika sekolah terlebih dahulu, karena matematika memegang peranan yang sangat penting bagi perkembangan teknologi itu sendiri. Tanpa bantuan matematika, tidak mungkin terjadi perkembangan teknologi seperti ini. Maka dari itu, peranan matematika sekolah bertujuan untuk mempersiapkan anak didik agar sanggup menghadapi perubahan-perubahan keadaan di dalam kehidupan yang senantiasa berubah. Melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran logis dan rasional, kritis dan cermat, objektif, kreatif, efektif, dan diperhitungkan secara analisis sintesis. Serta untuk mempersiapkan anak didik agar menggunakan matematika secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam menghadapi ilmu pengetahuan. Peranan matematika sekolah tersebut diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar yang bertujuan agar siswa memahami pengertian-pengertian matematika, memiliki keterampilan untuk menerapkan pengertian tersebut baik dalam matematika sendiri ataupun dalam mata pelajaran lainnya.
Kemudian menyadari dan menghargai pentingnya matematika dan meresapi konsep, struktur, dan pola matematika. Dan memiliki tujuan agar siswa paham tentang hubungan antara bagian-bagian matematika, memiliki kemampuan menganalisis dan menarik kesimpulan, serta memiliki sikap dan kebiasaan berpikir logis, kritis, dan sistematis, bekerja cermat, tekun, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi matematika sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi matematika sekolah adalah faktor yang berkaitan dengan tujuan matematika diajarkan di sekolah dan peranan matematika sekolah. Di sini terdapat 5 faktor-faktor yang mempengaruhi matematika sekolah. Apa saja faktor-faktor tersebut? Yang pertama ada ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang dapat disingkat dengan IPTEK. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi matematika yang diajarkan di sekolah atau disebut dengan matematika sekolah. Untuk dapat memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, matematika yang diajarkan di sekolah pun harus sejalan dengan perkembangan tersebut. Sehingga, matematika yang diajarkan sekarang adalah matematika modern. Kedua ada perkembangan intelektual dan kognitif siswa. Sejalan dengan perkembangan intelektual dan kognitif siswa, maka pengajaran matematika sekolah pun harus mengalami perkembangan. Hal ini ditujukan agar siswa dapat memenuhi peranan dari matematika sekolah tersebut. Lalu yang ketiga, ada kualitas masukan sekolah menengah. Pada masa sekarang ini, kebutuhan akan pendidikan sudah merupakan kebutuhan pokok yang mutlak diperlukan oleh semua lapisan masyarakat. Sedangkan, pada masa lampau, pendidikan tidak sepopuler seperti sekarang ini. Pada waktu yang lampau, kesempatan dan kesadaran untuk bersekolah tidak seperti sekarang. Lebih-lebih pada zaman kolonial, sekolah hanya diperuntukkan bagi masyarakat-masyarakat tertentu. Lalu yang keempat ada minat siswa terhadap matematika. Banyak yang telah mengetahui dan mengakui manfaat dan bantuan matematika kepada berbagai bidang dan kehidupan. Namun tidak sedikit pula yang menganggap bahwa matematika itu adalah ilmu yang tidak menarik, atau banyak yang menganggap bahwasanya matematika itu sulit. Demikian pula anak-anak pada umumnya, banyak yang tidak menyukai pelajaran matematika. Malahan ada yang membenci pelajaran matematika. Lalu faktor yang terakhir yaitu kesiapan belajar. Kenyataan telah menunjukkan bahwa intelektual seorang anak berkembang secara kualitatif. Dilihat dari pihak kita mengetahui pula bahwa proses belajar mengajar akan efektif bila kemampuan berpikir anak diperhatikan. Karena itulah, maka perhatian kita dikhususkan pada kesiapan berstruktur kognitif siswa. Dari kelima faktor-faktor tersebut, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi matematika sekolah. Di antaranya, yang pertama, tahap perkembangan peserta didik. Kemudian yang kedua, kesesuaiannya dengan lingkungan. Ketiga, kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan nasional. Keempat, kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian. Yang kelima, kesesuaiannya dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Dan yang keenam, kebutuhan masyarakat, jenjang pendidikan, dan usia peserta didik. Strategi penyajian matematika sekolah. Di sini terdapat 3 strategi penyajian matematika sekolah.
Yang pertama, memberi contoh dengan berbagai ragam. Dengan guru memberikan contoh yang beragam, siswa bisa memahami materi tersebut dengan baik. Karena dengan itu juga siswa mengetahui berbagai ragam soal yang nantinya berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang kedua, memberi latihan soal sebanyak dan sesering mungkin. Dengan guru memberikan banyak latihan soal, siswa lebih mengingat. Misalnya, ketika guru memberikan bentuk soal seperti ini, berarti cara pengerjaannya seperti ini. Guru memberikan contoh soal seperti A, dan cara pengerjaannya seperti A. Dan ketika guru sering memberikan latihan soal, siswa setidaknya semangat untuk belajar dan mempersiapkan materinya secara matang. Dan strategi penyajian matematika sekolah yang ketiga, memberikan beberapa contoh yang sifatnya berlawanan dengan pengertian konsep yang sedang diberikan. Dengan guru memberikan beberapa contoh yang sifatnya berlawanan dengan pengertian konsep yang sedang diberikan, siswa bisa berpikir secara lebih luas lagi tentang contoh yang berlawanan tersebut. Ya baik, cukup sekian presentasi materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.